Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 6/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Salah satu film yang sebenarnya dirilisnya udah lama banget ya, tahun 2009, cuma memang tiba-tiba viral lagi karena TikTok gitu. Sama aja kayak film Antrum atau ABC of Death atau Autopsy of Jane Doe gitu. Sebenarnya gue sendiri nonton film Human Centipede yang pertama ini, gue tuh udah lama banget gitu loh, zaman SMA dulu. Cuma kemarin gue nonton ulang lagi untuk bisa gue breakdown lagi kan. Masuk ke penilaian pertama soal story, gue kasih nilai 6. Ya pokoknya film ini dibuka dengan adegan seorang cowok yang lagi parkir di pinggir jalan tol, yang dimana dia mau menyandra seseorang untuk menjadi bahan percobaan dia gitu kan, untuk percobaan Human Centipede itu. Terus pokoknya film ini pindah ke sebuah hotel yang dimana ini gue langsung ngeliat adegannya kayak dua cewek alay banget gitu ya bajunya, yang nggak tahu sih apakah mungkin tahun 2009 style bajunya kayak gitu, cuma gue ngeliatnya ini kayak film murahan banget kesannya. Yang gue bingung, ini kan dua cewek lagi traveling gitu kan ke Jerman, yang dimana bentuk hotelnya sendiri bukan kayak di pedesaan. Terus dia nyewa mobil, terus tiba-tiba dia mau ke klub malam, tapi dia malah nyasar ke tengah hutan. Itu gimana caranya sih? Ya oke deh, mungkin memang tahun 2009 kan belum ada smartphone, gadget juga masih BB doang, itu juga masih belum semua orang pakai gitu kan. Jadi ngomongin soal maps, dia masih pakai peta kertas gitu, ya wajar deh. Bahkan pas dia ketemu sama bapak-bapak yang aneh gitu, terus dia nge-translate ngomong pakai bahasa Jermannya itu, tapi translate-nya pakai kamus. Ya maksud gue ini tahun 2009 belum secanggih sekarang gitu kan. Cuma yang gue nggak suka adalah ketika si dua cewek ini nyasar di tengah hutan, bannya kempes, terus dia malah masuk ke tengah hutan gitu loh untuk mencapai ke daerah kota. Jadi maksud gue itu bodoh banget ya kesannya. Aduh sumpah gue nggak suka banget sama premis-premis nih awal-awal film yang karakternya tuh bodoh kayak gini gitu. Maksud gue, kenapa dia nggak nyusurin jalan raya aja? Kenapa harus lewat tengah hutan? Terus ya udah deh, ketika dua cewek ini masuk ke tengah hutan gitu kan, nemu sebuah rumah, dia mau nyoba nelfon untuk minta bantuan gitu. Ternyata yang pemilik rumahnya ini malah berniat jahat ke dua cewek ini. Yang dimana ya udahlah pokoknya si dua cewek ini dibius, terus juga mau membuat percobaan Human Centipede, di mana Human Centipede yang dimaksud itu adalah manusia menyambung-nyambungkan antara depan belakang ya gitulah ya. Kalian udah lihat sendiri kan mungkin trailernya. Cuma yang gue bingung gitu ya, walaupun si bapak-bapak ini adalah dokter, profesor gitu, dia pengen mencoba penelitian gitu, tapi gimana caranya dia bisa beli alat-alat rumah sakit yang lengkap banget di rumahnya gitu loh? Apakah tidak ditanyain untuk percobaan apa? Dan ya udah deh, menurut gue isi dari film ini adalah ya tentang ketiga orang ini, dua cewek ditambah satu cowok tambahan gitu, cowok Jepang, yang dimana ya mereka jadi bahan percobaannya gitu. Dan yang maksud gue adegan-adegan di sini terasa agak kelamaan, kayak gue nontonnya agak dicepet-cepetin dikit karena nggak penting banget gitu loh, kayak adegan gitu-gitu doang. Ya memang ngerti sih maksudnya, adegannya kan istilahnya mereka lagi abis dioperasi, namanya juga orang abis dioperasi pasti kan butuh yang namanya recovery gitu kan, nggak bisa langsung blak-blakan langsung bisa jalan gitu kan. Cuma yang gitu banyak banget adegan-adegannya yang terasa bikin gue kesel gitu loh, kayak adegan si cewek ini sebenarnya dia bisa kabur gitu kan, tapi dia malah nyoba nyelamatin temennya dulu. Kenapa dia nggak langsung kabur aja keluar rumahnya itu minta bantuan gitu kan. Terus juga pas adegan klimaksnya, menurut gue memang sih adegan klimaksnya cukup tegang gitu. Bahkan gue sendiri juga lumayan tertegangkan pas adegan mereka nyoba merangkak naik ke atas tangga, itu kayak sakit banget gitu loh lututnya. Gue bisa membayangkan itu, tapi ya kesal aja kenapa si cowok yang paling depannya ini tuh kayak tidak memastikan si dokternya ini tuh benar-benar mati gitu loh. Kayak kan akhirnya jadi hidup lagi, itu bikin kesel aja sih. Dan akhirnya ketika film ini nyampe ke ending gitu ya, ada dua polisi yang datang dan mencurigai bahwa si dokter ini macam-macam gitu. Cuma ya udah, menurut gue di situ adegannya ada yang kebetulan banget ketika si polisi, dia kan udah ditembak gitu ya perutnya 2 kali sama si dokternya. Terus tapi dia berhasil juga nembak headshot ke kepalanya si dokter, yang maksud gue itu pas banget loh, hebat banget, padahal jaraknya kan jauh. Cuma ketika film ini habis gitu ya, cewek yang di tengah-tengah dia kan terjebak gitu. Cowok yang depannya mati, cewek temannya yang belakang juga mati gitu, dia terjebak di tengah-tengah. Cuma kalau gue pikir-pikir ya dia tinggal tunggu aja sih sehari. Ya kan logikanya ada polisi lagi tugas ke rumah dia, terus ya menghilang entah kemana, pasti kan bakal dicurigain gitu loh sama teman-teman polisi yang lainnya. Jadi ya dia pasti bakal selamat lah. Cuma ini ketika nyampe ke ending gitu ya, sebenarnya motivasi si dokter ini mau bikin tentang Human Centipede itu apa gitu loh, motivasi terbesarnya dia. Kenapa bisa? Apakah cuma sekedar dokter gila doang yang punya project gila gitu? Cuma mungkin untuk soal story-nya ini sendiri gue nggak terlalu kasih nilai yang jelek-jelek banget, karena awal-awalnya gue mikir oh ya banyak hal-hal yang tidak logis gitu ya, tapi ketika makin ke belakang
belakang ya banyak juga hal-hal yang dilogis-logiskan juga gitu. Jadi nggak jelek-jelek banget sih untuk soal story-nya. Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 6. Untuk soal naskahnya sendiri sebenarnya tidak membantu apa-apa, ya naskahnya tipikal gitu aja sih sebenarnya, nggak terlalu banyak yang ngomong-ngomong banget di bagian pertengahan. Cuma gue juga bingung ketika adegan si dokternya ini menjelaskan ke 3 orang ini gitu ya tentang ya proses operasinya itu bakal kayak gimana, terus dia ngomong human centipede first sequence. Maksud gue kenapa dia harus nyebutin first sequence-nya juga ya, kayak sesuai judul filmnya. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 6. Menurut gue ini adalah sebuah film ide gila dari director yang memang kayaknya udah gila juga ya. Cuma memang sangat disayangkan menurut gue beberapa eksekusi kayak terasa kurang oke aja sih. Terutama masuk ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 4. Atau kenapa sih ya, dari awal gue ngeliat 2 karakter cewek ini aja, ini tuh kayak cewek nemu di jalanan gak bisa acting, ayo ikut film yuk gitu loh. Gue bayar berapa deh, murahan gitu kan. Kayak jadi ya actingnya jelek gitu loh. Sumpah deh kayak gak bisa acting banget. Cuma ya ketika mereka lagi acting ketakutan, nangis apa ya oke-oke aja, fine-fine aja gitu loh. Kayak beneran gitu kan. Tapi pas acting mereka hal-hal yang lain gitu, acting pas di awal-awal sebelum mereka ketangkep itu nggak banget. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 6. Mungkin memang untuk di bagian awal-awal film gitu ya, untuk di opening ini kayak aduh ini kayak film murahan banget sih, kayak film B-class movie banget, kayak film Sharknado atau ya pokoknya kayak gitu-gitulah yang kayak nggak punya budget gitu. Tapi untuk di bagian pertengahan pas masuk ke area rumah, karena memang untungnya rumahnya sendiri lumayan oke, jadi agak membantu gitu untuk soal gambarnya. Jadi ya oke-oke aja sih pas di bagian pertengahan. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 7. Ini yang udah gue bilang tadi, rumahnya pun menyelamatkan ya gambar dari film ini gitu loh. Jadi nggak yang jelek-jelek banget gitu kan. Jadi rumahnya memang cukup oke. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 8. Di satu sisi gue nggak suka banget sama makeup beauty kedua cewek ini pas di awal-awal gitu ya. Itu kayak jablay banget sumpah. Pokoknya nggak banget nih itu makeup dua cewek pas di bagian awal-awal. Ya memang pengen ke klub malam sih, ngerti banget kok. Cuma di sisi lain ngomongin soal makeup sadis-sadisannya atau soal menjijikannya gitu ya, karena ini menjijikan nih hal yang penting nih gitu kan di film ini gitu. Ngomongin soal sadis-sadisannya sebenarnya ya cukup sadis aja di beberapa adegan, terutama adegan yang pas si ceweknya kabur terus infusannya dia copot itu lumayan ngilu sih, terus juga beberapa adegan sadis lainnya. Tapi ngomongin soal adegan menjijikannya sebenarnya di sini tidak terlalu gimana ya, istilahnya adegan jijiknya tuh cuma acting doang gitu loh. Untuk adegan jijiknya tuh nggak diliatin, ngerti kan adegan jijik yang mana maksud gue nih? Jadi maksud gue ketika si orang yang depan itu lagi pup gitu, itu kan ya itu kayak cuma perasaan doang gitu loh. Kita sebagai penonton kayak cuma oke, feeling dia lagi pup, lagi buang pupnya gitu ke orang yang belakangnya gitu kan. Tapi apakah adegannya itu beneran dibuat dengan make up gitu kan, make up coklat-coklat gitu yang menjijikan? Enggak juga kan, nggak ada sebenarnya. Lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 6. Semuanya aman, oke, nggak ada masalah juga sih. Dan pada akhirnya semua penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue dan makasih udah nonton.